Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa podcast Aceh. Hari ini kita berhadir tamu-tamu yang teristimewa dan sangat spesial. Ada dari Polda, ada dari Bea Cukai, ada dari Balai POM, ada dari Dinas Kesehatan, dan ada dari Kejati. Kita lanjutkan bincang-bincang ringan kita. Assalamualaikum nih Pak. Nah, hari ini kami memang berterima kasih sekali sudah berhadir di ruang podcast kami yang memang selama ini kami memang mendatangkan berbagai instansi untuk kita berbagi sharing pengalaman tentang narkoba yang lagi maraknya saat ini. Dan tema kita hari ini adalah bagaimana menyikapi seluk-beluk narkoba di masa COVID ini. Dan untuk diawali oleh Pak Kabid kami, itu untuk satu session penjelasan nih, bukan pertanyaan juga, yaitu mengenai pengungkapan kasus narkoba yang lagi marak-maraknya di kalangan masyarakat nih. Bagaimana sih pandangan Bapak tentang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BNP Aceh sebagai Kabid Berantas menjelaskan bahwa tentang penanganan kasus narkoba sekarang yang sangat rawan, malah sekarang narkoba itu digunakan oleh anak-anak sekolah. Ini yang sangat berbahaya ke depan. Generasi muda kita akan tercemar dengan narkoba dan tidak bisa belajar dengan tenang di situnya. Maka kita di sini sebagai Kabid Berantas beserta anggota lainnya melakukan penanganan kasus dengan memutus jaringan-jaringannya, baik dari pengedar, pemakai. Kalau toh pemakai kita mungkin ada yang direhab, ada yang dibina, dan akan dikembangkan untuk kepada pelaku-pelaku yang pengedar yang terutama di situ yang akan kita putus jaringannya. Siap. Ini cukup menarik ya para pemirsa. Kalau kita mengungkap tentang pengungkapan kasus itu sendiri. Pengalaman yang paling unik nih dari Bapak Kabid BNN sendiri. Kasus apa sih yang di awal 2022? Ya, yang unik kemarin kita ada melakukan penangkapan di Aceh Timur. Ada kasus yang bandarnya itu masih muda, masih remaja lah kita bilang, sekitar umur 20-an. Sudah jadi sebagai bandar besar di situ, dia bisa mengendalikan teman-temannya yang umurnya masih di bawah masih remaja, bisa mengumpulkan ganja itu sebanyak 14 kilo dengan cara dia tanam. Kita tidak menyangka ganja itu dia tanam di dalam tanah. Yang ganja yang akan kita musnahkan ini ganja yang ditanam di dalam tanah pada saat kita lakukan pengembangan setelah kita menangkap pemakainya. Disitulah tugas kita BNN untuk membuka jaringannya dari pemakai sampai kepada bandar besarnya yang akan kita ungkap. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih nih Pak Kabid. Ini kita lanjut ke Bapak Kejati. Ini boleh berbagi juga nih Pak mengenai informasi tentang penanganan kasus narkotika oleh Kejati selama ini Pak. Mungkin para pemirsa kami mau mendengarkan itu. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini dalam penanganan perkara kasus narkotika ini, kita dari pihak kejaksaan setelah dikirimkannya SPDP, pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak kita dari baik itu dari pihak BNN maupun dari pihak Polda, kemudian dari pihak kita ditunjuk Jaksa P16A-nya, istilahnya di tempat kami itu, untuk mengikuti perkembangan perkara tersebut, kasus. Kemudian dari pihak penyidik, dalam hal ini baik itu dari Polda maupun dari BNN, kita lakukan penelitian berkas perkara. Setelah berkas perkara itu diberikan ke kita telaah kembali, kita hubungkan dengan peristiwa dan pasal-pasal yang disangkakan kepada calon atau tersangka tadi. Nah, apabila telah terpenuhinya baik itu kelengkapan formil maupun material dalam penanganan suatu berkas perkara, baru perkara itu kita keluarkan P21,
kemudian diteruskan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kita dari pihak penyidik. Selanjutnya baru kita limpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri di mana perkara itu terjadi. Nah, sampai dengan proses persidangan, sampai dengan putus dan ingkrah lah kewenangan dari pihak kita dari kejaksaan. Kami rasa cuma itu, Bu. Siap Bapak. Tapi mungkin pemirsa ingin dengar tantangan apa sih yang dihadapi oleh Kejati selama ini? Kalau dari segi tantangan itu memang banyak ya, namanya dalam kita bekerja tadi, Bu, resikonya terlalu besar memang, karena apalagi kadang-kadang narkotika ini kan cenderung kepada mafia-mafia. Nah, ini yang harus kita sikapi, kita antisipasi dalam hal penanganan suatu perkara itu, ya cari aman lah istilahnya, jangan membahayakan ke kita, kadang-kadang kan resiko itu. Makanya kita dalam penanganan perkara yang terlalu besar, kita juga minta di backup dari pihak aparat, sehingga perkara itu berjalan sampai dengan tuntas perkara itu. Oke, siap. Terima kasih nih. Nah, kita lanjut lagi nih. Di sini selaku yang bertugas memang Indonesia ini memang tetap berpegang kendalinya di para aparatur negara nih, termasuk dengan Polri. Di sini Polda sendiri dalam menyikapi seluk-beluk narkoba nih. Nah, ini memang yang kita tunggu-tunggu karena tema kita hari ini adalah menyikapi seluk-beluk narkoba di masa Covid. Nah, ini kita ingin mendengar ini sedikit seluk-beluk dalam menyikapi narkoba di masa Covid ini gitu. Baik, terima kasih. Khususnya pada para pemirsa, tentunya kami juga sangat tertarik sekali ingin menyampaikan hal yang tentunya masyarakat umum perlu tahu. Artinya Polda Aceh khususnya sesuai dengan komitmen dari Bapak Kapolda akan berusaha untuk membentuk atau mengarahkan masyarakat kita khususnya generasi muda untuk menjadi generasi emas 2045. Salah satunya adalah dengan melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tentunya. Komitmen yang kami kerjakan selama ini barangkali tidak akan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dari BNN. Namun demikian, prinsip dalam pencegahan kejahatan atau penanggulangan kejahatan yang di Polri itu untuk khusus narkotika itu dianggap sebagai kejahatan yang bersifat transnasional. Jadi kejahatan narkotika itu tidak berdiri sendiri dan biasanya itu melibatkan dari berbagai pihak, khususnya pihak luar negeri dan maupun orang-orang internal dalam negeri. Nah, selama ini tentunya kami tidak bekerja sendiri. Kami bekerja dengan berbagai pihak instansi terkait. Ada banyak instansi yang kami ajak kerjasama, antara lain ya seperti Bea Cukai dan seterusnya, sehingga bisa komprehensif dan koordinasi tentang penanganan seperti disampaikan oleh Pak dari Pak Kajati tadi, juga kami tetap terus berkoordinasi. Jadi kami bekerja sama. Walaupun heavy dari penindakan yang kami lakukan itu sifatnya penegakan hukum, tapi kami juga tidak melepas kaitan dengan bagaimana terkait dengan prinsip ekonomi. Karena perdagangan narkotika itu menurut kami terkait dengan prinsip ekonomi, yaitu demand dan supply. Kita berusaha memutus mata rantai dengan memutus supply-nya. Tapi jangan lupa demand-nya juga perlu kita perhatikan. Maka di Polda sendiri kami mengarahkan kepada jajaran Polres-Polres itu membentuk kampung tangguh anti narkoba. Dan apa yang kami kerjakan kaitan dengan kampung tangguh anti narkoba itu seperti tema kita pagi ini mungkin juga terkait dengan bagaimana juga penanganan COVID dan seterusnya. Jadi personil-personil yang dilibatkan dalam melakukan pencegahan dalam membentuk kampung tangguh anti narkoba, selain juga mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, juga tentang COVID, dan tadi juga menarik sekali. Artinya kita jangan mensosialisasikan masalah, oh ini narkotika ini akan memberikan efek kesehatan yang buruk kepada masyarakat, tapi salah satunya adalah itu tadi ada hukuman yang menimpa mereka seandainya mereka terlibat
dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini penting juga mereka ketahui. Jadi apa? Memberikan efek deteren, efek takut gitu. Jadi kalau mereka nggak tahu, justru malah akan terjerembab dalam dunia peredaran gelap narkotika. Jadi dua sisi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, yaitu selain efek kesehatan yang akan mereka terima, juga efek dari penjatuhan hukuman atau penal terhadap mereka. Yang tentunya kalau mereka jadi tulang punggung, bukannya untung yang akan mereka dapatkan, tapi malah buntung ibaratnya seperti itu kan. Mereka harus memikirkan jangan dirinya sendiri, tapi keluarganya. Kalau dia tidak bekerja karena di penjara, nah, tentunya apa yang terjadi dengan anak istrinya kan gitu. Itu perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat. Jadi ada efek deteren, efek takut gitu. Selain dari segi kesehatan juga dari segi bagaimana nanti menghidupi keluarganya. Mungkin sepintas, ketika bawa barang narkoba dapat imbalan, tapi kalau seandainya tertangkap ada hal yang lebih buruk yang terjadi buat yang bersangkutan maupun keluarga besarnya. Saya kira itu. Iya Bapak. Oh siap. Kita lanjut ke Bapak Bea Cukai. Siap Bapak. Ini mengenai interdiksi wilayah Aceh. Situasinya saat ini terkait peradilan itu bagaimana Pak? Terima kasih dan terima kasih juga kesempatannya untuk dapat berbicara di podcast ini. Pemirsa, mungkin kalau kita melihat posisi geografis Aceh yang berada di ujung barat Indonesia, kemudian juga jaraknya dengan negara tetangga baik Thailand maupun Malaysia, itu kalau kita hitung hanya 150 mil laut. Sementara garis pantai yang harus kita awasi di Aceh secara keseluruhan itu sekitar 500 km. Jadi sangat luas kemungkinan, dan itu menjadi titik tarik tersendiri bagi sindikat untuk menjadikan Aceh ini sebagai pintu masuk. Maka dari itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Berantas dan juga Bapak dari Polda, bahwa kita dalam memberantas narkotika ini tidak bisa bekerja sendirian. Kita tidak mungkin menjaga seluruh garis pantai itu sendirian. Dengan berapa jumlah alat yang kita deploy di situ tidak akan bisa sanggup mengatasi. Jadi harus kita saling bahu-membahu mengatasi, menggunakan sarana bersama-sama, menggunakan informasi bersama-sama sehingga kita dapat efektif mencegah pemasukan narkotika ini. Demikian Mbak. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan lagi kepada Dinas Kesehatan atau Balai POM dulu ya. Dinas Kesehatan, oke siap. Ini Bu, upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait pencegahan narkoba? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini Dinas Kesehatan tentu selalu berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Tetapi peran kami dari Dinas Kesehatan adalah dalam hal bagaimana ya alur secara administratifnya Bu. Jadi misalnya mengenai distributor. Nah kan nanti masuk narkotik atau psikotropik dan OOT. Nah itu kita pantau dengan suatu sistem namanya e-report PBF. Nah dari situ kita dapat memantau kemana saja alur-alur yang didistribusikan. Contoh ke pemerintahan atau ke swasta atau ke PBF-PBF lainnya. Nah dari sistem itulah kita bisa melihat kemana saja alur dari distribusi obat yang narkotik khususnya yang didistribusikan oleh distributor tersebut. Nah, untuk khususnya apotek-apotek ya atau pelayanan terhadap di apotek, nah itu tetap juga kita pantau bekerja sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ketika kita melihat adanya kejanggalan, tentu kita akan berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sehingga yang bisa mengadjust di lapangan adalah dari BB POM. Nah kami mungkin hanya sanksi administratif saja, tapi kalau Balai POM mungkin bisa langsung mengeksekusi ya, dengan mungkin menghadirkan bapak-bapak dari kejaksaan, polisi dan seterusnya. Mungkin itu Pak. Ya. Tadi dari Dinas Kesehatan menarik sekali, karena segala sesuatu hal pengawasan itu tetap akhirnya di Balai POM. Bisa nih Bu ceritakan sedikit tentang upaya yang sudah dilakukan oleh Balai POM dalam pencegahan narkotika ini? Kasih atas kesempatannya. Mohon izin seperti yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan sebelumnya bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersinergi dengan instansi lainnya baik dengan
kepolisian, baik itu dengan kejaksaan dan juga BNN tentunya. Kami ini adalah siap mendukung dan mendukung terhadap pengawalan yang dilakukan oleh BNN seperti ini dengan perkuatan laboratorium. Artinya kami akan melakukan pengujian terkait dengan hasil uji kita. Jadi kita akan melakukan pengujian setiap sampel yang disampaikan oleh kepolisian ataupun dari BNN terkait dengan pengawasan narkotika yang golongan 1 yang tidak digunakan untuk pengobatan seperti itu. Terkait dengan pengawasan narkotika atau nafza yang digunakan untuk pengobatan, itu memang jadi wewenang kami bersama Dinas Kesehatan, baik yang ada di sana distribusi kesehatan, itu kita lakukan secara rutin, dan itu sudah menjadi kewenangan. Namun terkait dengan pengawasan narkotika ini, kami tetap mendukung instansi terkait di dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narkotika, Bu. Terima kasih banyak untuk penutupan acara podcast kita hari ini. Para pemirsa ingin mendengar pesan dan kesan, boleh diwakili oleh salah satu dari tamu kita untuk menyampaikan pesan apa untuk masyarakat ini agar tidak penyalahgunaan narkoba. Mungkin kepada Pak Kabid. Terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Pesan kami di sini untuk menjauhi dari narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Itu aja. Terima kasih banyak untuk semua pemirsa, dan terima kasih banyak kepada para undangan yang paling teristimewa dan spesial hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.